yang menjadi beban istri. Jenis KB-nya apa? Ya tergantung, pengennya mensyaratkan dapat bansos dengan vasektomi, saudara, itu adalah tindakan rasis, fasis, diskriminatif. Banyak orang miskin punya anak, anaknya jadi orang semua. Banyak orang miskin punya anak, anaknya berkah. Bapak ibunya miskin, ternyata anaknya yang jadi kiai, yang jadi dokter, yang jadi insinyur, banyak saya bilang. Dan banyak orang kaya punya anak, anaknya nggak ada manfaat, anaknya narkobais, anaknya menjadi bajingan, anaknya keluar masuk penjara. Nah, ini soal punya anak dan mendidik anak bukan urusan kaya miskin, betul Bu? Nah maka itu di sini saya mau sampaikan kepada semua warga masyarakat yang berpenghasilan rendah atau ekonomi menengah ke bawah yang dikategorikan miskin, itu saya selalu temui rata-rata anaknya lebih dari 3. Jangankan untuk pendidikan ke depan, untuk melahirkan saja tidak punya biaya, dan itu adalah tanggung jawab suami, gitu loh. Tapi diwajibkan untuk sebentar dulu dengerin. Mana yang mata dengan Nah, kemudian, nah kan apa artinya sih bantuan beasiswa, rumah rakyat miskin, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaringan listrik, jaringan air bersih, bantuan pangan. Kalau jumlah anaknya bertambah terus, kan tidak akan bisa meningkatkan derajat ekonominya. Nah, sehingga saya menyampaikan agar penerima bantuan Provinsi Jawa Barat ini ber-KB. Dan saya harapkan yang ber-KB itu suaminya. Jangan sampai selalu ber-KB itu yang menjadi beban istri. Jenis KB-nya apa? Ya tergantung pengennya apa. Kan bisa pakai pengaman, ya kan? Gitu, bisa pakai pengaman kan, itu juga bisa. Ya udah, nanti bila perlu pemerintah tuh kabeli Pak pengamannya, udah saya kasih pengamannya per kepala keluarga. Jadi itu kan bagian untuk mencegah. Betul bahwa anak itu adalah anugerah dari Allah, harus gitu. Tapi kita juga kan setiap kelahiran harus dijaga pendidikannya, kesehatannya, jaminan masa depannya. Kalau terlalu banyak, yang saya perhatikan jangankan untuk sekolah, untuk melahirkan saja tidak terbayar. Begitu. Pak, satu lagi Pak terkait jembatan Cukup Haji kan? Bang. Kan tidak ada ngomong, bukan tidak ada ngomong nyebutin salah satu jenis. Milih pack Gue bakal agak panjang ya, tapi gue minta dengan sangat kalian dengerin bener-bener, siapa tahu pola pikir kalian itu bisa terubah dan bisa berubah gitu. Jadi ya, gebrakan barunya KDM Kang Deddy Mulyadi itu adalah kalau orang yang mau mendapatkan bansos ya, laki-lakinya itu harus vasektomi dulu. Jadinya si vasektomi ini dijadikan syarat untuk penerimaan bansos. Dan Kang Deddy juga bilang berhenti punya anak kalau nggak sanggup menafkahi. Banyak orang yang mikir ngapain sih ngatur-ngatur mau punya anak apa segala macam, ngapain pemerintah yang ngatur. Tapi kalau dari program barunya Kang Deddy ya, pelajaran yang gue dapat itu adalah pendidikan keluarga berencana, kesetaraan gender, dan ketegasan pemimpin dalam mendisiplinkan warga-warga. Tapi kayaknya kalau yang pemikirannya yang nggak nyampe, banyak yang bilang melanggar HAM lah, melanggar hukum agama lah, ini itu segala macam, babi bu bebo. Tapi padahal kalau kalian dalemin lagi pikirannya pemerintah, pikirin lagi lebih dalam lagi maksud dan tujuannya dari si Kang Deddy ini, gue yakin kalian pasti paham deh. Tubuh seseorang itu adalah hak individu orang itu sendiri. Gue paham, pemerintah itu tidak berhak untuk mengatur. Iya, gue paham. Tapi kalau memang tubuh dan individu itu adalah tugas individu itu sendiri, ya jangan apa-apa ngandelin pemerintah. Yang buat elu, yang goyang elu, yang jadiin anak elu, tapi elu mengandalkan pemerintah, ngandelin BPJS lah, bansos lah, lapangan pekerjaan lah, macet pada komplain lah, banjir buang sampah pada komplain lah, segala macam, semuanya nyala-nyalain pemerintah. Menurut gua stigma banyak anak banyak rezeki itu tuh bisa dipakai di zaman dulu ya, tapi kalau dipakai di zaman sekarang tuh menurut gua kurang relevan gitu. Katanya banyak anak banyak rezeki, ya udah jangan mengandalkan bansos. Gue juga paham, mungkin bansos itu adalah salah satu rezeki dari Tuhan untuk keluarga lu, untuk anak lu, tapi kan bansos dari pemerintah. Kalau semisal amit-amit bansos ditarik fasilitasnya sama pemerintah, mau gimana lu? Kan anak lu banyak, rezekinya banyak, ngapain lagi lu ngandelin bansos, ngapain lagi ngandelin BPJS, ngapain lagi ngandelin BLT, bantuan tunai segala macam, sekolah gratis, ngapain? Kan anak lu udah banyak, berarti kan rezeki lu banyak. Lagi pula yang pada marah-marah tentang vasektomi, sekarang gini ya bang, neng, ibu, bapak, opa, oma, ya mami, papi, ayah, bunda ya, vasektomi itu tidak diwajibkan. Kalau kalian mau bansos, ya kalian vasektomi. Kalau kalian nggak mau vasektomi, ya sudah jangan mengharapkan bansos, gitu aja repot. Makanya ya ibu, bapak, sedulur semua ya, ada program KB 2 anak cukup, 2 anak lebih baik.
Kadang orang tua yang punya satu anak aja kepalanya udah pusing. Kadang orang tua yang udah punya anak dua itu belum tentu bisa adil kedua-duanya. Ada lah yang berat sebelah, ada lah yang dimanjain sebelah, ada lah yang satu pendidikannya bagus, yang satu nggak bagus gara-gara orang tuanya udah keburu terjun payung. Apalagi ini yang anaknya pada berentet. Ini gue maaf kata ya, gue maaf banget, bener-bener gue minta maaf. Kalau gue ngeliat orang-orang yang di pinggiran jalan gitu ya, yang hidupnya kurang mampu gitu ya, gue nggak tahu kenapa anak-anak itu berentet. Udah gitu berentet itu masih pada kecil-kecil gitu loh, paham gak sih? Terus yang kayak satu motor boncengan berlima gitu, tapi bocahnya tuh masih pada kecil-kecil banget, piik-piik banget. Sedangkan kalau orang kaya nih ya, kalau orang yang berada gitu ya, anaknya tuh 2, 3 paling banyak. Karena apa ya? Karena orang tua yang justru mapan, justru mampu, itu mereka itu benar-benar mempersiapkan anak-anaknya itu untuk berpendidikan yang bagus, ke luar negeri misalnya, atau masuk ke sekolah-sekolah yang bagus, international school, dan segala macamnya. Dipersiapkanlah warisannya, dipersiapkanlah asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi sakit kritis lah, segala macam itu dipersiapkan dengan matang, ibu bapak. Ini pemerintah tuh lagi bebenah ya, sedikit demi sedikit sedang dibenahi. Kok kalian tuh pola pikirnya kok nggak bener-bener gitu loh, dikit-dikit langsung disalahin, dikit-dikit langsung dihujat. Coba gitu didalemin dulu maksud dan tujuan si pemerintah itu sendiri gimana. Kalau memang nggak masuk akal lah dikritik. Lah ini dikasih solusi ya supaya meringankan angka kemiskinan di Indonesia, meringankan ibu bapak gitu, supaya nggak makin banyak pemulung gitu ya, nggak makin banyak orang yang tinggal di bawah kolong jembatan, nggak makin banyak yang tinggal di bantaran sungai yang mau digusur gitu. Dikasih solusi kok malah, aduh. Itu yang bilang vasektomi melanggar HAM, melanggar agama dan segala macam, udah terserah, lu nggak usah terima bansos. Terus nggak usah lagi lu keluar-keluar nyala-nyalain pemerintah. Yang bilang banyak anak banyak rezeki ya, setiap anak punya rezekinya masing-masing ya. Coba dah pemerintah tarik BPJS, tarik BLT, tarik KIS, tarik apalagi sekolah gratis, tarik bantuan bansos, tarik makan gratis, tarik sekolah negeri gratis, tarik semua fasilitas itu. Biar lu pada mikir berkali-kali kalau mau punya anak banyak. Lu pada cewek-cewek yang lahiran aja masih banyak banget yang pakai BPJS. Perasaan giliran cewek-cewek yang KB kok kayaknya nggak ada yang kasihan gitu. Kalau cewek-cewek KB tuh apa ya, didukung-dukung aja gitu, nggak dibilang melanggar HAM dan segala macam. Tapi giliran vasektomi kok kayaknya ini konspirasinya banyak banget nih perkara vasektomi gitu. Kenapa giliran cewek yang KB kok kayaknya pada seneng, giliran cewek yang menderita kok lulu pada seneng gitu. Ini gue nanya ya, gue beneran nanya ya. Kalau vasektomi itu dilanggar oleh agama dan menyalahi HAM gitu ya, gue mau nanya, bukankah menelantarkan anak itu juga melanggar